Pemirsa Intens Investigasi, sah dan terkonfirmasi. Sepertinya kalimat inilah yang paling pas menggambarkan isi hati publik hari ini. Pasca mendengar kabar dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan sang istri, Atalia Praratya. Hari ini, perceraian mereka baru saja dikabulkan secara hukum oleh Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Sekaligus menandai berakhirnya perjalanan rumah tangga yang telah dijalani keduanya selama hampir 3 dekade. Kini, kabar ini bukan lagi sekedar isu, bukan lagi sekedar spekulasi. Lalu, apa saja yang disampaikan pihak pengadilan terkait proses perceraian mantan orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut? Apa saja hal-hal krusial yang membuat perkara ini seolah tak butuh waktu lama untuk mencapai titik akhir? Dan bagaimana pula pernyataan resmi dari pihak Ridwan Kamil dalam menyikapi putusan ini? Benarkah hasil ini sekaligus menandai berakhirnya kabar-kabar miring yang sempat menyeret nama Ridwan Kamil tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, masih soal kabar perceraian yang menimpa rumah tangga sang mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Perjalanan biduk rumah tangga mereka terjalin sejak tahun 1996 lalu, atau kurang lebih 29 tahun. Ridwan Kamil dan Atalia Praratya dikenal publik sebagai pasangan yang harmonis. Bahkan, mereka sering melemparkan candaan-candaan lucu yang menunjukkan keharmonisan hubungan cinta mereka. Tak ada yang menyangka kisah cinta yang begitu harmonis itu berakhir seperti sekarang ini. Hari ini, Ridwan Kamil dan Atalia Praratya sah dinyatakan berpisah secara hukum oleh Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Tempat di mana Atalia Praratya memasukkan gugatan cerainya yang kabarnya dimasukkan sejak pertengahan Desember 2025 lalu. Apa saja yang disampaikan secara resmi oleh pihak pengadilan terkait proses dan putusan perceraian ini? Apa saja hal-hal krusial yang membuat perkara ini seolah tak butuh waktu lama untuk mencapai titik akhirnya? Hari ini agendanya adalah penjatuhan putusan karena perkaranya sudah melalui persidangan, sudah selesai persidangannya. Jadi untuk hari ini dalam rangka pembacaan putusan, namun karena perkara ini didaftar secara e-court atau elektronik, maka untuk pemeriksaan dan sampai putusannya melalui elektronik juga. Yang intinya bahwa gugatan yang diajukan oleh inisial AT dan lawan RK yang pada pokoknya gugatannya itu dikabulkan, namun dibacakan secara elektronik, tidak bisa dipublikasikan secara umum. Gugatannya adalah karena pemeriksaannya adalah sesuai dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang nomor 89 nomor 7 tahun 89, bahwa di pemeriksaannya adalah secara tertutup karena masalah perceraian sifatnya adalah privat, maka pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Sudah dijatuhkan putusan dengan dikabulkannya gugatan dari penggugat. Tapi ini juga artinya belum, karena ini masih dalam masa upaya hukumnya, karena belum berkekuatan hukum tetap, masih ada tenggang waktu. Masa upaya hukumnya adalah
barangkali salah satu pihaknya ada yang mengupayakan hukum banding, maka ada kesempatan waktu 14 hari. Jadi putusan yang dijatuhkan sekarang itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Atalia dan Ridwan Kamil dikaruniai 2 orang anak dari pernikahannya, yakni Emeril Khan Mumtaz yang telah berpulang pada tahun 2022 lalu, serta Camelia Leticia Azahra. Kabar perceraian ini menandai akhir dari perjalanan panjang biduk rumah tangga yang selama ini dikenal sebagai keluarga yang religius, hangat, dan saling mendukung tersebut. Pasca putusan cerai yang kabarnya dilampirkan dalam bentuk online atau e-court, apa saja hal-hal yang disampaikan Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya? Benarkah hasil ini sekaligus juga menandai berakhirnya semua kabar miring yang sempat menyeret nama Ridwan Kamil tersebut? Seperti inilah pernyataan lengkap pihak kuasa hukum Ridwan Kamil dan Atalia Praratya saat ditanya seputar putusan cerai tersebut. Menyatakan bahwa perkawinan antara Ibu Atalia dengan Bapak Ridwan Kamil putus karena perceraian dan menjatuhkan talak 1 bain subro kepada sebentar ya, takutnya salah ya. Jadi sudah diputuskan karena perceraian dan menyatakan talak 1 bain subro dari Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Atalia Praratya. Tetapi halnya sama dengan perkara-perkara lain bahwa 14 hari dari sekarang ini adalah masa tenggang untuk para pihak baik penggugat maupun tergugat apabila ingin menyatakan banding. Jadi masih 14 hari ke depan putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum yang tetap dan pasti. Ada pernyataan beliau yang disampaikan kepada kami bahwa Pak Ridwan Kamil pertama ingin mengucapkan permintaan maaf untuk Ibu Atalia, keluarga besar dan masyarakat gitu ya atas apa yang terjadi terhadap gugatan perceraian ini. Pak Ridwan Kamil menerima dan mendoakan Ibu Atalia, juga mendoakan dirinya sendiri untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Menginginkan agar kita semua menghormati, ini adalah ranah pribadi gitu ya, masalah perceraian, apalagi kalau jodoh itu kan ada di tangan Tuhan gitu. Jadi Pak Ridwan Kamil juga nggak nyangka bahwa di 29 tahun perkawinannya ini harus putus karena perceraian. Rahasia Allah gitu ya, siapa yang ingin bercerai sebetulnya, tetapi kalau memang sudah jalannya seperti itu ya memang harus diterima. Jadi saya harap tidak ada narasi-narasi lagi yang merugikan baik pihak Pak RK maupun Ibu Atalia, dan netizen juga sudah bisa kembali dengan aktivitasnya, jangan ngutak-ngutik lagi karena perceraian ini sudah selesai dengan baik, kedua belah pihak masih baik-baik aja, komunikasinya juga baik-baik. Sebelumnya, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil memang sempat menegaskan bahwa kliennya sudah mengikhlaskan gugatan cerai yang dilayangkan sang istri. Ridwan Kamil memilih untuk mengutamakan kebahagiaan Atalia meski hatinya masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka. Sehingga perceraian yang terjadi bukan sekadar keputusan mendadak, melainkan hasil pembicaraan panjang yang sudah berlangsung cukup lama. Selain itu, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil juga menyebutkan bahwa komunikasi antara keduanya tetap terjaga dengan baik dan tanpa emosi berlebihan. Hingga akhirnya, Ridwan Kamil dengan penuh kesadaran memilih mengabulkan apa yang diinginkan istrinya. Sikap itu digambarkan sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang terakhir dari seorang suami kepada perempuan yang telah lama mendampinginya. Meski sempat berharap rumah tangganya bisa dipertahankan, Ridwan Kamil akhirnya menerima kenyataan bahwa garis takdir membawanya pada muara yang mungkin tidak pernah terpikirkan olehnya selama ini. Umumnya orang itu menikah inginnya 1 kali gitu kan. Lalu siapa yang menyangka bahwa di umur perkawinan ke-29 ini terjadi gitu ya. Tapi ya qadarullah, mungkin memang sudah garis tangannya beliau, harus ada perceraian, ya sebagai laki-laki harus siap. Pak RK ini
Mungkin mereka sudah berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia, komunikasinya sudah terjalin cukup lama untuk membicarakan masalah ini gitu ya, sampai kemudian sampai kepada titik pada saat ini teman-teman ketahui ada gugatan perceraian gitu. Dan saya rasa seperti yang disampaikan oleh Ibu Atalia tadi bahwa komunikasi mereka ini layaknya dua orang dewasa, seperti diskusi dan dengan baik gitu ya, tidak ada emosi, tidak ada amarah. Nah, artinya Pak RK juga dengan kesadaran yang penuh, dengan keikhlasan hati ingin memberikan keinginannya Ibu Atalia gitu. Ingin mempermudah apa yang diinginkan oleh Ibu Atalia. Jadi walaupun mungkin dari dalam jiwanya nature-nya laki-laki ya, nature-nya suami kan ingin mempertahankan gitu. Tapi kalau itu menjadi keinginan dari seorang istri yang selama ini dia kasihi dan dia sayangi, yang ingin bebas dari rumah tangganya, ya ini adalah saat yang baik bagi Pak RK untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Atalia. Selain itu, terkait nama-nama perempuan yang belakangan dikaitkan dengan Ridwan Kamil, tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa isu orang ketiga sudah dibantah oleh pihak Atalia Praratya. Tidak ada satupun poin dalam gugatannya yang menyebutkan keterlibatan perempuan lain sebagai penyebab perceraian. Meski demikian, kuasa hukum Ridwan Kamil membenarkan bahwa kliennya memang sempat bertemu dengan Aura Kasih dalam beberapa kesempatan. Namun, pertemuan itu disebutkan tidak memiliki kaitan dengan rumah tangga mereka, melainkan terjadi dalam konteks pertemanan maupun kegiatan sosial. Pernah lihat ada satu frame di beberapa acara gitu ya, ada ya yang beredar itu kan adalah, jadi artinya kalau mengenal ya saling mengenal beliau. Apa yang terungkap di persidangan, jadi kalau misalnya di dalam gugatan itu tidak diungkap, kami tidak punya kepentingan untuk mempertanyakannya kepada Pak RK. Jadi tidak ada komunikasi itu antara kami dengan Pak RK. Jadi cukup yang ada materi gugatannya Bu Atalia begini, nanti Pak RK kemungkinan menjawabnya seperti apa gitu. Jadi untuk nama-nama yang tadi disebut, kedekatannya beliau seperti apa, ya tentu saja tidak menjadi bagian dari pekerjaan kami. Kalau di Jawa Barat itu pantun itu dipakai sama semua orang. Ya, semua orang pakai. Jadi sekarang di mana-mana kan paling gampang tuh Aura Kasih, terima kasih gitu kan ya. Seperti itu. Jadi saya rasa nggak ada yang spesial dengan itu. Semua orang pakai kok. Sehat. Sehat, alhamdulillah bisa melalui hari demi harinya dengan baik gitu ya. Kasus-kasus tentunya kan harus dihadapi gitu, dan tentu kesehatan Pak RK baik secara psikologis maupun jiwanya juga kan memang diperlukan gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang Pak RK dari kemarin kita ketemu juga baik-baik saja. Terlepas dari putusan cerainya hari ini dan keikhlasan dari sang mantan gubernur, bagaimana Atalia menjawab soal isu tentang sejumlah perempuan yang dikabarkan sempat hadir dalam kehidupan sang mantan suami? Apakah hal tersebut menurutnya hanyalah kabar yang tak bisa dikonfirmasi kebenarannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, kembali pada sejumlah nama perempuan yang sempat muncul dan dikaitkan dekat dengan Ridwan Kamil. Pihak kuasa hukum Atalia memang sempat menyebutkan bahwa isu-isu tersebut sama sekali tidak berasal dari rumah tangga kliennya. Lantas, terkait kebenarannya, mereka pun menyerahkan seluruh penilaiannya, apapun itu, kepada masyarakat. Bu Atalia sendiri kan sebenarnya stigma AKLM dan SM ya, AA atau siapalah itu kan munculnya itu bukan dari kita ya. Munculnya itu kan pihak eksternal. Dalam artian kan ini cocok logi dari netizen ya.
Sehingga ya beranggapannya selama itu tidak dari pihak kami dari internal, ya itu silahkan masyarakat menilai, mencocoklogi, itu hak masyarakat. Akan tetapi berdasarkan fakta hukumnya, di dalam isi gugatan pun tidak ada yang namanya pihak ketiga. Tak jauh berbeda dengan kuasa hukumnya. Atalia pun meminta awak media untuk menanyakan kepada yang bersangkutan terkait hal ini. Sementara itu, di momen sidang dengan agenda pembacaan gugatan, Atalia Praratya memilih hadir. Berbeda dengan sang suami yang hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Atalia tak datang seorang diri. Ia datang membawa 2 saksi penting, yakni kakak kandung dan asisten rumah tangganya. Kehadiran Atalia juga sekaligus untuk meminta doa agar seluruh proses berjalan lancar. Selain itu, Atalia juga menegaskan bahwa dirinya dan Ridwan Kamil sudah sepakat untuk berpisah. Buat Atalia gimana hasil sidang ini Bu, pembacaan gugatannya? Alhamdulillah lancar, dari mulai pembacaan gugatan, kemudian juga jawaban gugatan, replik, duplik, termasuk juga tadi penyampaian oleh para saksi. Jadi yang tinggal proses berikutnya adalah kita menunggu sebulan dan juga nanti keputusan gitu. Doakan saja lancar, kita ingin sih semakin cepat semakin baik karena alhamdulillah kedua belah pihak kan sudah bersepakat ya. Jadi mohon doanya dari semuanya ya. Kalau saya tidak ada di dalam ajuan gugatan kami, terkait itu tanya kepada yang bersangkutan saja. Saksinya siapa? Saksinya ada kakak saya, sama ada asisten rumah tangga saya. Jadi insyaallah asisten. Bapak di mana, Bu? Mbak, untuk Pak RK sendiri sekarang posisinya di mana, Bu? Minta doanya saja belum pernah dibacakan ya. Cukup ya. Terima kasih. Sehat sadayana. Amin. Ibu. Jika mengulik ke belakang, di tahun 2025 kemarin seolah tahun yang menjadi gerbong perceraian bagi sejumlah publik figur, tidak terkecuali Ridwan Kamil dan Atalia. Lantas apa kata pengacara kondang Hotman Paris terkait hal ini? Benarkah ia memiliki solusi jitu agar tak tersandung dalam permasalahan ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diceritakan sebelumnya bahwa tahun 2025 kemarin seolah tahun yang menjadi gerbong perceraian bagi banyak publik figur. Tidak terkecuali Ridwan Kamil dan Atalia. Di tengah memanasnya kabar tersebut, Hotman Paris secara tak terduga mengunggah kembali sebuah resep keharmonisan yang pernah terlontar dari bibir sang mantan gubernur. Sebuah pesan manis tentang cara menjaga api cinta tetap menyala, yakni dengan saling percaya, kreatif, hingga ritual pelukan selama 20 detik setiap harinya. Kunci keharmonisan dalam hubungan, saling percaya, harus kreatif, dan minimal pelukan selama 20 detik. Selain itu, sebuah caption singkat pun disematkan Hotman dalam unggahannya itu, yang seakan menyimpan makna tersendiri di momen pergantian tahun. Kalimat terindah di malam tahun baru, tulis Hotman. Lantas, apa makna di balik caption Hotman Paris dan di balik unggahannya yang berisi nasihat keharmonisan ala Ridwan Kamil itu? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.